Halo semuanya, selamat datang kembali. Udah pada tahu belum kalau Kawasaki Motor Indonesia baru saja merilis dan menjual resmi motor matic baru? Ya, ini dia Modenas Brusky 125. Buat yang belum tahu, Modenas ini adalah perpanjangan tangan resmi Kawasaki di Malaysia. Dari aliansi ini, Kawasaki bisa jual motor sport dengan harga kompetitif lewat rakitan lokal CKD. Dan sebaliknya, Modenas dapat suntikan teknologi canggih, standar kontrol kualitas ketat dari Jepang, dan portofolio kelas dunia. Nah, kali ini Kawasaki membawa produk Modenas Brusky 125 ini buat pasar Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana opini saya tentang motor ini, dan apakah layak buat dimiliki? Tonton videonya sampai selesai. Kita mulai dari desain. Pas pertama kali lihat, jujur pasti langsung mengingatkan kita sama Honda Vario 125 atau Vario 150 generasi lama yang sering disebut Vario Robot. Nggak heran sih, karena desain Vario Robot ini memang salah satu yang terkeren dan timeless. Dari cover stang, panel meter, bodi sayap, sampai bodi belakangnya kerasa cukup identik. Oh ya, desain spionnya juga agak beda, lebih mengarah ke desain Honda Click atau Vario versi luar negeri. Tapi untuk urusan lampu, Brusky 125 ini lebih maju. Dia sudah full LED, beda sama Vario generasi tersebut yang cuma LED di depan. Ukuran lampu depannya juga lebih besar, sementara lampu belakangnya dibikin lebih sipit. Yang bikin motor ini terasa lebih premium adalah lampu sen depannya yang menyala mode running, bukan kedip biasa. Lanjut ke area kokpit, panel meternya benar-benar mirip. Hampir susah bedain mana Vario, mana Brusky. Perpaduannya pakai analog untuk jarum kecepatan, sisanya informasi ada di layar digital lengkap dengan beberapa lampu indikator. Di area stang juga ada tombol-tombol yang posisinya persis Vario. Bedanya ada tambahan tombol hazard. Masuk ke sektor mesin, secara spesifikasi mirip Vario tapi output tenaganya beda karakter. Motor ini dibekali mesin 125cc 1 silinder, berpendingin udara dengan ukuran bor kali stroke 52,4 x 57,9 mm. Rasio kompresinya cuma 10:1, jadi aman dan cocok banget buat kalian mau pakai bahan bakar subsidi. Tenaga puncaknya ada di 9,5 PS di 7.500 rpm dan torsi 10 Nm di 6.000 rpm. Memang nggak sebertenaga kompetitornya, tapi untuk harian ya cukup lah. Satu nilai plus yang makin jarang ditemui di motor modern, dia masih punya kickstarter. Jadi nggak perlu panik kalau sewaktu-waktu aki tekor di jalan. Bicara kepraktisan, layoutnya identik dengan Vario tapi kapasitasnya sedikit lebih imut. Di depan ada dua laci terbuka, dan asyiknya di atas laci kiri sudah disediakan colokan USB Type A. Di tengah ada pengait barang, dan dek kakinya rata. Jadi gampang buat bawa galon atau belanjaan. Untuk bagasi di bawah jok kapasitasnya 14 liter dan tangki bensinnya muat 5,1 liter. Nah, dari segi dimensi, motor ini tergolong compact. Panjangnya 1890 mm dengan ground clearance 120 mm. Apalagi beratnya cuma 108 kg, tergolong sangat ringan untuk Matic 125cc. Bantingannya juga cukup nyaman ditopang velg ring 14 dengan ban ukuran 80/90 di depan dan 90/90 di belakang. Dipadukan rem cakram depan dan tromol belakang. Sekarang kita bahas harga.
Modenas Brusky 125 ini dibanderol Rp26.500.000 on the road Jakarta. Cukup mahal ya untuk sebuah motor matic 125cc dengan fitur dan performa yang terbilang minimalis. Kesimpulannya, motor ini buat siapa? Motor ini cocok banget buat konsumen yang ingin tampil beda di jalanan, atau kalian yang kangen dan pengen beli Vario 125 model robot tapi dengan kondisi baru grass dari pabrik. Bisa juga buat kalian konsumen loyal Kawasaki yang pengen punya motor matic harian dengan lencana Kawasaki. Tapi kalau niatnya murni untuk head to head, nyari value for money, melawan kompetitor di pasaran saat ini, rasanya agak berat karena secara fitur dan harga belum bisa bersaing secara langsung. Kira-kira itu dia ulasan saya soal Modenas Brusky 125 ini. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus support channel ini dan penuhi feed kalian dengan info otomotif menarik dengan follow IG dan TikTok saya di @mojovibi. Sampai jumpa di review motor selanjutnya. Salam aspal.